Maka orang yang tidak menuruti hawa nafsunya sendiri untuk mendapatkan kenikmatan duniawianya saja, maka fa'innal kanat al jannatu ma'wa. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya saja untuk kepentingan dunia, kesenangannya dunia saja, maka kanat jahannama maswahu. Kanat jahannamu maswahu. Bukan jahannama, ya jahannam. Ya liuhi ali ittaqi wadiya sapa sira. Dakwatas sahi ing dungane wong kang loman. Fa innahu mongko setuhune sahi iku mata asaro nalikane kepleset. Akhoda mongko ngalap sapa Allahu Gusti Allah biyadihi kelawan kekuasaane Allah. Takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang dermawan. Karena apa? Karena orang dermawan ini selalu dalam tanggungan Allah. Jadi ono tibone, ono keplesete, ono cilakone wong sing loman, ini langsung Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan. Sehingga sampean nek dadi wong sing loman, orang yang suka bersedekah loman, semua yang menjadi permasalahan sampean itu akan menjadi tanggung jawab Allah. Karena apa? Karena sampai termasuk orang yang menjalankan amanahnya Allah. Sama duit, Pak. Duit sampean itu tidak hanya hak sampean saja. Tapi duit sampean itu termasuk ada hak orang lain. Sama duit dunia. Dunia sama itu tidak hanya hak sampean saja. Tapi ada hak orang lain. Loh, lah kalau haknya orang lain itu untuk orang lain, kenapa Allah Ta'ala berikan kepada kita? Mestinya kan Allah Ta'ala bisa nih. Iki hak imam misalnya, ya kayak langsung aja le imam, apa tidak aku? Ini haknya imam, lah kok kayak aku? Kayak imam kan Allah Ta'ala bisa ngatur seperti itu. Kenapa tidak langsung begitu? Kenapa haknya sapa jenenge sapa Amir diliwatno aku? Ini kan Allah Ta'ala enggak adil ini namanya. Golek penggawean. Loh, sampai ini aja dikai penggawean ya Allah. Tapi Allah Ta'ala juga memberikan kompensasi. Nek dunia harta sampean itu kanggo sampean dhewe, hartane Amir dikekno dhewe ning Amir tanpa melewati sampean, sampean gak ono penggawean. Nek gak ono penggawean berarti gak ono ganjaran, gak ono bayaran. Lah ketika sampean dilewati mbek Allah, iki titip nang awakmu ya 100.000. Sing 50.000 hake Amir. Ketika 50.000 ini sampean sampaikan Amir, sampean tidak terlepas dari 50.000 yang sampean berikan, bukan sampean menjadi berkurang. 50.000 yang sampean kena Amir ini mbek Allah Ta'ala dikompensasi 10 kali lipat dari sesuatu yang sampean berikan kepada Amir. Yo kelihatannya ae ketoke cara duit sampean kalong. Tapi sesungguhnya tidak kalong, semakin bertambah. Kompensasi diberikan Allah. Gak Allah Ta'ala itu ngongkon terus ngongkon tok. Yo kalau aku ngongkon tok, gak tekai ganjaran. Kalau Allah yang Ta'ala yang memerintah, itu ada kompensasi nikmat, gitu loh. Sehingga jangan dianggap bahwa sesuatu yang sama diberikan kepada orang lain itu kemudian hilang. Sebenarnya itu bertambah. Umpamane mari traweh jagongan cilok sing mestine sampean dodol. Lho lha nggih lho, cilok sampean 10 sonduk misalnya, sak sonduk 2.000, ya. 1.000. 10.000, 10 sonduk sama dikek nang masjid. Itu bukan berarti sampean kehilangan 10.000 loh. Sebenarnya sampean bertambah 10.000 kali 10. Loh, cuman sampean tidak mampu merasakan kompensasi Allah Ta'ala secara langsung. Mestinya nek mang tak dikek masjid 10 berarti balike kudu 100.000.
Karena satu sunduke 1000. Berarti aku saiki kudu duwe 100.000 karena yang saya korbankan 10.000. Pandangan kita itu kan sing nyoto-nyoto tok wae. Pandangan kita itu kan sing ketok-ketok tok. Sing ketok percaya, gak ketok gak percaya. Padahal dunia ini ana barang kok gaib. Syarat wong iman ketika dia percaya kepada hal-hal gaib. Hal gaib itu sesuatu yang tidak langsung terlihat oleh mata. Nah, pahala yang diberikan Allah kepada kita, selain pahala yang diberikan Allah Ta'ala nanti di kemudian hari di akhirat, itu ada pahala yang langsung Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia. Ada pahala yang hanya diberikan Allah dan kita rasakan, mampu kita rasakan nanti di akhirat saja. Jadi dua jenis. Ada pahala yang ditunda oleh Allah. Katakan saiki meneh tak kei wis butuh. Sementara kalau butuh katakan dhisik. Kan begitu. Nah, sementara sesuatu yang kita sedekahkan itu tidak harus kemudian Allah Ta'ala Gusti Allah kudu balekno saiki. Sakarepe Gusti Allah. Dibalekno saiki kenek, dibalekno meneh kenek, dibalekno ben kenek, dibalekno akhir yo kenek. Terserah sama Allah. Seperti kita sudah mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. 10 sunduk 100.000 balik mesti ini. Ya kan? 100.000 itu umpamanya sampean dikai moro-moro dikai loro stroke. Cukup gak 100.000? Gen dadakno awak ning stroke 100.000. Gak cukup. Lah sementara sampean mari sedekah 10.000, bi Allah Taala tetep dikai sehat. Berarti gak kelangan duit sing juta-jutaan kanggo berobat stroke. Lek dihitung kompensasinya yang 100.000 ambil sehat sampean sing dikai Allah Taala. Ya larangan sehat daripada stroke. Iya kan? Nah, ini kompensasi Allah yang diberikan kepada kita, orang yang mau bersedekah. Tapi melalui namanya berpikir. Nah, menungso itu tidak oleh lepas toko mikir. Wong iki kudu mikir. Wong nek gak mikir, gak tambah iman. Ngono. Dari 10.000 oleh 100.000. Lah kok saiki pancet. Malah aku kelangan boleh mestine awak badi 90.000 dadi kok dimek 80.000. Misalnya begitu. Itu namanya sama ndak mau mikir. Nah, sama kalau ndak mau mikir, ndak semakin pinter. Nek gak pinter, gak tambah iman gitu loh. Makanya wong tambah iman itu kudu mikir. Kanjeng Nabi ayo mikir terus. Nah, kita kalau ndak mau mikir. Itulah kemudian kenapa orang yang karena Allah Ta'ala itu bisa memberikan sekarang, bisa memberikan besok, bisa memberikan lusa ketika di akhirat, maka orang yang punya hati sahok atau loman dermawan, maka semua yang menjadi permasalahannya Allah Ta'ala yang nanggung. Kalau kata kayak saiki ya karepku, tak kayak imben ya karepku, tak kayak imben di akhirat ya karepku, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau ada masalah urusanku gitu. Logikanya ya ketika sampean dekat sama seseorang yang punya jabatan, ketika sampean membantu gak langsung ada kompensasi. Tapi suatu saat ketika sampean ada permasalahan, Pak, aku ngene. Sampean kenal ambek polsek misalnya. Senang apa dekat dengan polsek. Polisi sektor Dawu misalnya. Sampean diundang, Pak, tolong ini, oke, tak rewani. Tapi tidak ada kompensasi apa-apa waktu itu. Bisa jadi kompensasinya nanti karena cegatan sama kecegat. Dirampasin sampean. Sama kayak Mora ya, Pak. Sama kan kenal. Pak, aku wingi ketekel polisi gitu ya. Loh, kapan wingi kan? Iya, kan cegatan. Kecegat. Ya, tak jebokno. Loh, itu kan namanya kompensasi dari apa yang kita lakukan kepada polsek tadi. Gitu loh. Tidak harus seketika itu. Jadi sama ngejok mikir seketika itu. Kalau sama maunya seketika itu terus, ketika melakukan kebaikan langsung dibalas bahwa ketala ketika itu, bagaimana misalnya ketika sampai melakukan sebuah kesalahan, terus langsung dibalas bahwa Allah ketika itu? Apa kata Mbak Muhammad sampai? Waduh, ini awak main dolar wedok, tok ae mripat langsung pijat. Ayo, apa gak susah?
Delok video picek loro. Wis gak iso ndelok ngrungono nek nguping-nguping kupinge marah budek situ. Ayo apa gimana? Allah Ta'ala tidak langsung. Allah Ta'ala itu tidak langsung memberikan adab kepada kita. Begitu pula sebaliknya, Allah Ta'ala ya tidak langsung memberikan kompensasi atas kebaikan kita. Yakinlah bahwa kalau sering kali saya sampaikan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedikit atau banyak perilaku baik yang kita lakukan, maka kebaikan itu akan mendapatkan kompensasi dari Allah. Sedikit atau banyak atau sedikit sesuatu yang buruk yang kita lakukan, pasti dapat azabnya Allah. Itu pasti. Mbok saiki mbok ben. Oh, nyatane wingi aku maksiat ya, gak apa-apa. Iya tenan. Delok men dina telung dina kas. Apa seminggu kas, apa bahkan mungkin nanti di akhir pasti ada apa namanya kompensasi, pasti ada adabnya. Jangan pernah menganggap bahwa perbuatan buruk yang kecil itu berakibat kecil. Jangan pernah menganggap bahwa perilaku baik yang kecil itu juga akan mendapatkan kompensasi kecil. Bisa saja kebalik. Ketika zaman melakukan kesalahan sedikit, Allah Ta'ala adabnya luar biasa. Ketika zaman melakukan kebaikan yang kecil, kemudian Allah Ta'ala membalas dengan luar biasa. Jadi begitu. Contoh, misalnya sama yang melakukan maksiat cilik, kemudian ketika sama melakukan maksiat cilik, lah ngene gak apa-apa. Mending sama balik di mana? Ngene gak apa-apa. Mending balik di mana? Ngene gak apa-apa. Ketika sama menganggap maksiat yang kecil itu sama anggap tidak apa-apa, sama tidak hanya menjadi orang yang melawan apa yang menjadi kemauan Allah. Akan tetapi sama termasuk orang yang tidak percaya kepada azabnya Allah. Wong ini gak apa-apa. Lho sing muni gak apa-apa kan sampeyan. Gusti Allah kan ya apa-apa. Sehingga ketika sama melakukan dosa kecil yang sama anggap gak apa-apa, itu sama juga melakukan dua hal. Satu, melanggar aturan Allah, yaitu melakukan dosa kecil. Yang kedua, menyepelekan apa yang menjadi larangan. Dua kan. Lah loro iki terus-terusan loro ping loro papat, Pak. Papat ping loro 8, 8 ping loro 16, 16 ping loro 30. Tambah akeh. Begitu pula hal baik. Apa jenenge? Matur suwun Mas, wis sampean bantu ngono ae gak masalah. Wong mek ngono tok. Loh, mek ngono tok, tapi itu hal baik walaupun kan kecil. Ngono tok. Wis kan apa-apa. Kemudian sama lupa itu. Tidak jadi riak. Itu sudah dilipat gandakan oleh Allah. Satu, melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan amal. Loh, ganjarannya loro ping loro papat ping loro 8 ping loro 16 ping loro 30. Ya, 30. Nah, tambah akeh kan. Padahal sama nganggep cilik sesuatu yang sudah dilupakan di hadapan Allah Ta'ala bakal lupa, Pak. Kula ini heran Gusti, perasa kula niki ya gak akeh-akeh amal, tapi kok lebih swarga lah kon lali. Lah biyen awakmu lak tahu syahadat. Kapan? Pas Qabil itu. Kon ya gak tahu sembahyang aja aku roh. Dari Gusti Allah. Sembahyang ora tahu ngono ya. Ngamal ya ora tahu, sedekah gak tahu. Tapi kon ini termasuk catatanku menjadi abdul dari kawulaku sing percaya ning aku. Lagi apik kula niku kapan? Biyen awakmu ketika rabi karo mudine dikongkon asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya iku apikmu tak catet. Marang kon wis lali. Makane mari rabi terus gak sembah. Padahal kon wis duwe janji wek aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lah saiki kon ngadep aku kate tak lebono neraka kok kaya gak mungkin sebab awakmu percaya mbek aku. Nah akhirnya aku lagi tak lebono swarga. Walah mek gara-gara syahadat dari mlebu swarga ya ngene. Hal kecil sama nek nganggep syahadat itu hal besar ya. Bedino yang maca syahadat tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Itu yang sampean anggap biasa. Yang sampean anggap luar biasa kan ketika sampean sedekah sing akeh, sembahyang sing akeh, dadi wong sing apik, kan gitu. Yang menjadi modal sampean menganggap sampean menjadi orang yang berhak mendapatkan surga. Padahal ada hal kecil yang sampean lakukan yang sampean tidak anggap apa-apa itu yang menjadi titik berat Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada sampean. Ya, makanya orang itu kan gak oleh ngentengno perkara sing cilik. Ya gak oleh sombong yang perkara sing gede. Karena bisa jadi hal yang kecil itulah yang menjadi pokok utama pandangan Allah memberikan rahmat. Bisa jadi hal yang sampean anggap besar itulah pokok utama Allah Ta'ala memberikan adab. Sebab apa? Sebab sombong. Ngono. Paham ya? Maksud kula. Artinya jangan pernah menganggap remeh apapun. Jangan pernah menganggap remeh siapapun. Sehingga sampean itu nek hidup ketika tidak memandang remeh apapun, sampean selalu dalam koridor yang benar. Kayak sepur itu nek terus melok relay, masuk relay iki menggok-menggok ini ya selamat. Tapi ana sepur iki kenceng. Mosok kate dengok-engokno. Sepur iki gak sok menggok. Wis relay menggok-menggok kenceng ae ya brobos sepure. Gak kira selamat kan begitu. Maka mengikuti aturan sama yang bayangno rel sepur sak kira begini. Sak mene. Lah sepur sak kira begini. Sepur iki gedene sak mono, dawane sak mono, kecepatannya juga sedemikian rupa, tapi dalane sepur mek sak ngene. Lho ngono iku lho, sepur Malang Jakarta ya iso teko iki. Iya. Lah sebab apa? Ya sebab apa iki jenenge? Bane sepur iku ana catokane. Sehingga sepur itu tetap dalam koridornya. Soalnya catokane. Coba misalnya dalane sepur itu gak ana catokane. Lah merusat-merusut ya. Merusat ya. Menungso iki ana catokane menungso karo iman. Nah, catokane menungso iki iman. Ketika orang itu tetap dalam koridor iman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka mereka akan melewati semua ujian Allah. Gampang. Sepur itu masinisnya sepur itu masuk kayak sama nyupir gini terus. Kan enggak. Pancet jebret mlaku jual soto ae. Wae mandek dhewe trek. Wae mlaku pancet maneh mlaku maneh. Lho enak to. Ketika orang itu hidup kayak sepur ana catokane tetep melok catokane, pancet kare pancet mlaku dhewe. Pancet kare pancet mandek dhewe. Ya enggak? Lah ngono iku lho. Kehidupannya seperti itu, gampang saja kita mikir. Tapi ya kudu tetap mikir. Wis salah melok aturan Allah, aman. Kate sama ninggal aturannya Allah Ta'ala mesti gak aman. Gak aman bisa jadi aman sekarang, gak aman besok. Wong lek melawan aturannya Allah, barangkali sekarang sama selamat, mbuh besok. Bisa jadi sama besok tidak selamat. Nah, itulah kemudian kenapa manusia itu tetap harus dalam koridornya Allah. Dan orang yang dalam koridornya Allah, salah satunya adalah orang yang punya hati sakho, duwe ati sing loman, duwe perilaku loman, berarti dia tetap dalam koridornya Allah. Koridornya Allah telah memberikan keselamatan dia dunia sampai akhirat. Bertanggung jawab atas kehidupan manusia ketika di dunia dan akhirat. Gampang kan aja nih. Wong iki nek melok aturan mesti gampang. Mlebu omah ana lawange. Liwat lawang lak penak. Lha kok kada nyungkil cendela bareng. Leren korek linggis, leren melangkah, leren susah kan? Coba kan lawange bukaan kunci lah enak. Karena melok dalane. Wong iki nek melok dalane mesti penak. Nguyuh ana dalane apa? Nguyuh itu paling elek ya. Nguyuh ngising, lah ana dalane lah. Wis aku mau nguyuh liwat kene. Tak nguyuh liwat kene. Ayo coba. Lah repot. Nanti nggowo selang. Wis aku mau ngising liwat kene, tak ngising liwat kene. Jalan bolong gini kan repot. Sembarang kalau dalane semuanya enak, semuanya gampang. Ya, dalane Allah Ta'ala ya termasuk sakho, takwa, iman. Iku dalane Allah. Melok dalane Allah paling gampang. Ngelawan dalane Allah mesti gak enak kan.
Makanya dipermudahkan Allah Ta'ala ketika sama mengikuti apa yang menjadi perintahnya Allah. Sehingga orang yang sakho, orang yang sakhiyun, fa innahu mata asra akhadallahu biyadi. Orang yang loman, maka suatu saat ketika dia akan terjatuh, Allah Ta'ala yang akan memberikan pertolongan langsung. Biyadi, tangannya Allah. Tangannya Allah itu artinya kekuasaan Allah. Kok terus tangannya Allah, terus tangannya Allah Ta'ala ini kayak podo sampean. Allah Ta'ala itu punya sifat mukhalafatul khawadisi, beda dari segala sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Makhluknya Allah. Sehingga kalau tangan sampean begini, Allah Ta'ala itu punya Allah Ta'ala itu dimaksud biadihi, tangannya Allah itu ya gak terus tangannya kok sampean ini gak, juga ini enggak, bukan. Tapi biadi adalah kekuasaan Allah. Bagaimana caranya Allah? Urusannya Allah. Sama tidak tahu, nggak ngerti. Wong Allah Ta'ala juga pada menungso, tidak sama dengan menungso. Sehingga biadihi, kata-kata biadillah itu adalah bukan berarti tangan seperti kita. Paham ya? Bantum ya? Sekali lagi, satu lagi hadis. Ya Ali, he Ali, man utawi sapa wonge at'ama aweh mangan sapa man musliman ing wong Islam bitoyi binafsin kelawan baguse ati kata ballahu mongko bakal nulis sapa Allah, mongko nulis sapa Allah lahu maring man alfa alfi hasanatin ing 1000 itu sejuta, alfa alfi hasanatin ing sejuta kebagusan. Wa maha lan ngelebur sapa Allah Gusti Allah. Wa maha lan ngelebur sapa Allah anhu saking man alfa alfi sayiatin ing 1000 keelekan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa barang siapa yang melakukan, barang siapa yang memberikan makan, ngekei mangan, ngekei duit, ngekei harta kepada orang lain, musliman ya, orang muslim yang memberikan kepada orang lain, biti bin nafsi kata Allah lahu, dengan kebaikan hati. Kebaikan hati itu berarti ikhlas, berharap ridhonya Allah. Maka Allah Ta'ala akan menulis baginya 1 juta kebaikan. Kebaikan sampean, 1 kali kebaikan sampean yang sampean lakukan dengan hati yang ikhlas, maka Allah Ta'ala akan mencatat 1 juta kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menghapuskan 1 juta keburuk, berarti di ngapura dosa. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan menaikkan derajatnya 1000 kali lipat. Allah Ta'ala yang memberikan kompensasi kan gak ngira-ngira, dilipat-lipatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala gak bakal rugi, Pak. Allah Ta'ala itu gak bakal rugi. Allah Ta'ala gak bakal apa itu jenis bangkrut. Sehingga Allah Ta'ala itu memberikan kompensasi itu bisa berlebih-lebih dari apa yang kita lakukan. Sama ngekei 1000 ikhlas dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 1000 kali 1 juta, 1 miliar. Ya, 1 juta kali 1000 lah, 1 miliar. Salah sampean sing akeh 1 miliar di ngapura karo Allah. Sampean mbak aku iki lek gawe salah 1 miliar di lu ae, Pak. Gak sampai saulan wis. Dia salah, gak sampai saulan wis salah gua misalnya. Iso-iso 2 miliar barang kesalahan dalam 1 bulan. 1 hari aja bisa berapa kali kesalahan. Aku misalnya lipat-lipat. Di samping itu sama diberikan pahala oleh Allah berlipat-lipat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, maka memang tadi saya sampaikan, sama gaya sekecil apapun kebaikan, itu barangkali kebaikan yang kecil yang sama anggap kecil itu akan memberikan pertolongan sampai di hadapan Allah jauh dari api neraka. Karena Allah Ta'ala sudah melipat gandakan. Ini lo tak catat jauh. Awakmu sedekah 1000 itu iku wis iso
apa namanya menggugurkan berjuta-juta kesalahan. Aku lah pernah cerita sama nih ketika ngaji. Aku mbek abah numpak mobil, bukan mobil ini, mobil Panther biyen mobil biru. Kate ketemu karo Menteri Pendidikan Pak Nuh waktu itu. Ning pajak. Sedangkan waktunya cuma 1 jam. 1 jam kudu teko. Teko omah ning wajak. Itu 1 jam harus datang. Padahal lek cara awan itu lek sampean berjalan tok sengkaling kira-kira 1 jam itu sampai di. Kadang paling ya, kok kadang. Ono macet-macet yo. Atau paling cepet paling teko nggone pabrik gula iki krebet 1 jam. Udah cepet. Nah, 1 jam harus nyampe. Ketika sampai pertigaan RSU sing ben Polres itu lampu merah ya. Lampu merah mandek, ono nek ngamen golek duit 500 gak ono. Biasa rada medhit, kira-kira 500 saya gak sakit. Cari apa itu duit 1000 kekno. Kata apa? Gak apa-apa. Kekno 1000. Wis, laju perjalanan diantar terus ya. Wah, kono 1 jam kudu teko. Begitu mari krebet lurus lek nganan nang Turen, iki kan lek nang Wajak lurus. Nah, ketika lurus itu kecepatan kira-kira antarane 80-90 kecepatan. Majen Peter ya gak kecepatan nemen, Pak. Kecepatan biru lah, wis pokok mlaku lek ngono. 80-90 tapi itu kecepatan di luar tol kan banter, Pak. Lek ning tol 80-90 ya gak banter. Tapi di luar tol buat. Lu tiba-tiba di gang iku ono arek metu arek cilik sepedaan, tlunyur nengah, Pak. Ini posisi wis kene kono. Iku wis kadang banter, aku wis gak mungkin ngerin. Lek tak ngerin besok malik atau apa. Akhirnya gak tarin. Tak colong tok. Tapi kan kecepatan tetap tinggi. Lho, ngono iku anak iki sok teko tengah-tengah balik. Ini sepi kan sepi. Kok tengah-tengah awake terus ngene ya aman ya. Iki gak. Kok tengah-tengah ini orang motor balik. Ngono iku ya tetep aman. Akhirnya begitu anak itu set motor Pak. Set. Wah, berat wedek nemen iki, Pak. Aku terwedek apa yang dedek ternyata. Awal apa sama Allahu Akbar. Ngono mek ngono. Pokok Allahu Akbar. Langsung mandek Pak. Saking dredeke kawane nyoba mandek. Ngombe sik ngombe. Aku ngombe apa yang ngombe. Lah iya, ngene iki mung diselametno duit 1000. Diselametno duit 1000. Sedekah 1000 nang wong ngamen iki mong. Coba umpamanya aku nabrak ngono. Entek pira-pira. Lah arek mati pirang juta. Ayo. Kan gurung aku mlebu penjara bareng. Pirang juta, entek puluhan juta pasti. Lah 1000 itu kan dilipat gandakan oleh Allah Taala ping 1 juta. Lha aku suka ta. Teko 1000 selamat teko kecelakaan. Sing kecelakaan itu misalnya jadi kecelakaan itu sudah habis berapa puluh juta. Loh diselamatkan Mbak Allah Taala. Barangkali mungkin pas iku gak kakek duit. Aku juga sebenarnya ngamen paling kayak mabuk gitu misalnya. Kata kayak bisa sok nabrak. Entah itu loh. Tak wakil jutaan, 10-an juta mesti. Kan begitu. Itulah kompensasi sebuah kebaikan yang dan saya pun tidak menganggap bahwa 1000 itu adalah kebaikan yang luar biasa. 1000 enteng kan ketono sampean ketono duit 1000 lah enteng. Kelangan duit 1000 kan gak bingung sampean. Kecuali kelangan duit 1.000 bingung. Kelangan duit 1000 ayo. Kan begitu. Tapi ternyata 1000 pun itu membawa kebaikan yang luar biasa. Karena ojo dibandingno mbek kompensasi menungso. Menungso itu lek 1 jam dibayar 50.000, lek 2 jam ya dibayar 100.000. Lek Gusti Allah enggak, 1 jam mestinya dibayar 50.000, mbek Allah Taala dibayar 500.000. 2 jam mestinya 100.000 dibayar 2 juta. Lho Gusti Allah. Makanya lebih yakinlah kepada Allah, nek kompensasinya Allah Taala lebih besar daripada kompensasinya menungso dhewe. Sehingga kenapa orang kemudian sakok mau orang yang dermawan itu dari tanggungannya Allah. Karena Allah Taala tidak rugi. Dan itu memang dijanjikan oleh Allah Taala. Begitu pula orang yang melakukan satu kebaikan dengan hati yang ikhlas, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali lipat. Alfa darajatin, 1000 kali lipat pahala kebaikan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan yang sedikit yang bisa sama lakukan.
barangkali sedikit kebaikan itu akan menolong sampean dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah taala untuk selalu dalam keadaan baik, melakukan kebaikan, menjadi orang yang dermawan, sehingga kedermawanan itu dicatat oleh Allah taala sebagai alat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh yang taat berarti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu khubba li akhika wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, muga-muga barokah. Ada pertanyaan? Nggih, nggih. Nggih. Barang siapa yang menggunakan harta dengan kebaikan hati kami ikhlas, itu terus ini kepada orang muslim atau berarti kan agama muslimah tadi. Oh ya, at'ama muslimah. Sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak membatasi kebaikan orang muslim kepada siapapun, tidak membatasi. Ketika Saman melakukan kebaikan kepada orang muslim, dicatat kebaikan oleh Allah. Ketika Saman melakukan kebaikan kepada orang-orang non muslim pun juga dicatat kebaikan oleh Allah, tapi punya nilai yang berbeda. Nilainya yang berbeda. Ketika sampean ngekei santunan kepada anak yatim yang muslim, nilainya dikali 1 juta, dikali 1 juta. Ketika Saman memberikan sedekah kepada anak yatim yang non muslim, Saman pun juga mendapatkan kompensasi, tapi tidak 1 juta. Gitu. Jadi ada keutamaan. Contohnya begini, ketika sampean mengeluarkan zakat ini Saman berikan kepada siapapun, pokoknya fakir miskin, buang ahli ibadah, buka, pokoknya orang fakir miskin Saman kayak. Ini juga dapat kompensasi pahala oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan lebih mendapatkan pahala yang lebih ketika zakat ini Saman berikan kepada orang fakir miskin. Yang Saman utamakan adalah orang fakir miskin yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah dulu, baru kemudian yang biasa-biasa. Nilainya sudah berbeda. Karena apa? Karena manfaatnya juga berbeda. Kalau Saman berikan kepada orang yang ahli ibadah, maka nilainya pasti untuk ibadah. Ketika Saman berikan orang yang tidak ahli ibadah, pokoknya wong Islam ini, ya bisa jadi ya mek digawe mangan warak tok ning wetenge, tapi tidak untuk ibadah. Nilainya juga pasti akan berbeda. Sehingga kebaikan kita itu namanya hablum minan nas, itu tidak hanya khusus kepada sesama muslim saja, tapi bisa juga kepada setiap orang, mau muslim atau tidak muslim, yang kenyataannya mereka adalah juga makhluknya Allah. Barang siapa yang mencintai semua makhluknya Allah, maka mereka akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya Allah. Jadi tidak membatasi untuk orang muslim saja ya, tapi untuk siapapun. Maka kebaikan itu tidak terbatas bagi orang muslim toh. Nah, kalau terbatas bagi orang muslim saja, berarti bisa jadi kebaikan kita kepada orang non muslim tidak dicatat kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin begitu. Mau kepada orang muslim, kenyataannya Rasulullah pernah kan ada cerita kalau Rasulullah itu setiap pagi datang ke pasar, kemudian dulang orang Yahudi itu, yang orang buta itu kan kebaikan. Coba kalau misalnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita melakukan kebaikan selain kepada orang muslim, tidak mungkin itu dilakukan oleh Rasulullah. Karena yang didulang itu adalah orang Yahudi, bukan orang muslim. Gitu. Sehingga kebaikan itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan ketika kebaikan itu kamu lakukan kepada siapapun, tidak terkhusus bagi orang muslim saja. Gitu ya. Ya itu memang tadi tidak saya sampaikan ya. Lupa, kelewatan. Oke, ada yang lain? Termasuk ceritanya Rasulullah, ketika Rasulullah kecil, kenapa Rasulullah itu sampai punya predikat Al-Amin, ya, orang yang memegang
amanah. Karena Rasulullah sebelum diperintahkan menjadi Rasul, orang-orang tetangga Rasulullah yang kafir, orang-orang Yahudi Mekah itu, orang Nasrani Mekah, Yahudi Mekah, orang-orang kafir Mekah itu kalau bepergian menitipkan hartanya kepada Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu percaya kepada Muhammad? Muhammad itu kan orang yang bukan seagama dengan kita. Karena saya percaya kepada Muhammad karena harta yang setiap kali saya titipkan kepada Muhammad tidak akan berkurang. Nah, itu kan kebaikan Rasulullah kepada orang-orang non-Muslim. Ketika Rasulullah belum dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diangkat menjadi seorang Rasul. Berarti kebaikan Rasulullah itu kepada siapapun. Itulah yang harus kita contoh. Sama melakukan kebaikan ya jangan terbatas. Oh iki tonggoku, iki gak tonggoku, iki wong sing apik-apik aku, iki wong iki gak apik-apik aku. Akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala itu ketika sampean baik kepada orang yang memusuhi sampean. Sampean memberikan maaf kepada orang yang tidak mau memaafkan sampean. Sampean dermawan kepada orang yang pelit kepada sampean. Dilawan. Oh itu pahalanya akan sangat berlipat. Nah sama dengan orang mukmin, orang muslim juga begitu. Ketika sama memberikan bantuan kepada orang-orang non muslim, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, tapi itu tadi keutamaan. Misalnya sampean sedekah kepada orang yang ahli ibadah, ambil orang tidak ahli ibadah, tetap dicatat sebagai kebaikan. Tapi nilainya ketika sampean sedekah kepada orang yang ahli ibadah itu akan lebih baik karena sesuatu yang sampean berikan diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah, pengembangan Islam. Begitu. Awalnya. Ketahuan ya, mari sebenarnya. Ada yang lain? Sambil ngopi monggo, sambil makan. Cukup ya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat ilmunya dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakati wa hadinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.